Baik, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adipati Pamungkas dengan nomor NPM 2406343350 dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan pemicu dari Pak Adam yang diberikan oleh kami sebagai tugas. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Jelaskan pengertian kesetimbangan kimia, bagaimana perbedaannya dengan reaksi yang berlangsung hingga selesai. Jawabannya adalah kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia di mana laju reaksi maju atau reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik, yaitu reaksi pembentukan kembali reaksi. Pada titik ini, konsentrasi reaksi dan produk dalam sistem tetap konstan seiring waktu, meskipun reaksi masih terus berlangsung. Ini tidak berarti reaksi berhenti, tetapi terjadi secara dinamis, dengan molekul-molekul terus bereaksi dalam kedua arah secara simultan pada laju yang seimbang. Perbedaan dengan reaksi yang berlangsung hingga selesai, yaitu yang pertama, ada arah reaksi. Keseimbangan kimia, reaksi berjalan bolak-balik dan tidak berhenti pada satu titik, namun mencapai kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Reaksi yang berlangsung hingga selesai, reaksi ini biasanya hanya berjalan satu arah, tidak reversible, dan terus berlangsung sampai salah satu reaksi habis, sehingga produk terbentuk sepenuhnya tanpa adanya reaksi balik. Yang kedua, keberadaan produk dan reaksi. Kesetimbangan kimia pada kesetimbangan baik reaksi maupun produk ada dalam jumlah tertentu yang stabil. Konsentrasi mereka tetap konstan meskipun reaksi masih berlangsung. Kalau di reaksi hingga selesai, semua reaksi itu diubah menjadi produk atau hingga salah satu reaksi habis sehingga tidak ada reaksi yang tersisa di akhir reaksi. Lalu perbedaan ketiga ada kondisi sistem. Kesetimbangan kimia biasanya terjadi di dalam sistem tertutup, di mana tidak ada zat yang keluar atau masuk. Sedangkan reaksi hingga selesai bisa terjadi di sistem terbuka maupun tertutup, tetapi reaksi terus berlangsung sampai satu atau lebih reaksi habis. Lalu buat pertanyaan selanjutnya, uraikan prinsip Le Chatelier. Apa yang terjadi pada keseimbangan ketika satu, konsentrasi reaktan ditingkatkan, kedua, tekanan dinaikkan pada sistem gas, lalu yang ketiga, suhu reaksi eksoterm dinaikkan. Dan berikan juga contoh reaksi reversible dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan faktor-faktor yang dapat menggeser keseimbangan. Baik, prinsip Le Chatelier menyatakan bahwa jika suatu sistem dalam keadaan kesetimbangan mengalami perubahan, misalnya dalam konsentrasi, tekanan, atau suhu, sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi efek perubahan tersebut dan mencapai kondisi kesetimbangan baru. Prinsip ini memungkinkan kita untuk memprediksi arah pergeseran keseimbangan ketika kondisi reaksi berubah. Pengaruh perubahan terhadap keseimbangan yaitu ada satu, peningkatan konsentrasi reaktan. Jika konsentrasi reaktan ditingkatkan, sistem akan bergeser ke arah produk untuk mengurangi konsentrasi reaktan yang berlebih. Ini berarti laju reaksi maju akan meningkat untuk membentuk lebih banyak produk sehingga keseimbangan bergeser ke kanan. Lalu yang kedua, peningkatan tekanan pada sistem gas. Pada reaksi gas, peningkatan tekanan menyebabkan sistem bergeser ke arah yang memiliki jumlah molekul gas lebih sedikit. Koefisien molekul total lebih kecil, atau dengan kata lain, untuk mengurangi tekanan. Jika reaksi tidak melibatkan perbedaan jumlah molekul gas antara reaktan dan produk, perubahan tekanan tidak akan mempengaruhi posisi kesetimbangan. Lalu yang ketiga, ada peningkatan suhu pada reaksi exotherm. Pada reaksi exotherm, peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan untuk mengurangi panas yang berlebih. Artinya laju reaksi balik meningkat. Sebaliknya jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Contohnya nih, reaksi reversible dalam kehidupan sehari-hari yaitu sintetis amonia melalui proses Haber. Reaksi reversible yang umum adalah sintesis amonia atau NH3 melalui reaksi gas nitrogen, yaitu N2, dengan gas hidrogen, yaitu H2. Reaksi ini merupakan reaksi exotherm yang digunakan dalam proses industri untuk produksi pupuk. Faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan dalam sintetis amonia yaitu satu, perubahan konsentrasinya. Jika konsentrasi N2 atau N2 ditingkatkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, membentuk lebih banyak NH3 untuk mengurangi kelebihan reaktan. Yang kedua, ada perubahan tekanan. Karena jumlah molekul gas di sisi reaktan 4 molekul, yaitu 1 molekul N2 dan 3 molekul H2, lebih besar daripada di sisi produk, yaitu 2 molekul NH3. Peningkatan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak NH3 dan mengurangi tekanan. Gitu. Lalu ada yang ketiga, perubahan suhu. Karena reaksi ini exotherm, peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke kiri, sehingga pembentukan amonia berkurang. Untuk meningkatkan produksi amonia, suhu yang lebih rendah sebenarnya diinginkan, tetapi pada suhu rendah, reaksi menjadi lambat. Oleh karena itu, dalam proses Haber, suhu sedang dan katalis digunakan untuk menyeimbangkan antara laju reaksi dan posisi kesetimbangan. Lalu lanjut, kita masuk ke asam dan basa. Bandingkan dan jelaskan definisi asam dan basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Berikan juga contoh untuk masing-masing. Jelaskan bagaimana skala pH digunakan untuk mengukur keasaman dan kebasaan, mengapa pH 7 dianggap sebagai pH netral. Lalu pertanyaan berikutnya, jelaskan proses netralisasi, apa saja produk yang dihasilkan, dan bagaimana reaksi ini bermanfaat dalam aplikasi nyata. Lalu bagaimana larutan penyangga atau larutan buffer bekerja. Berikan juga contoh sistem penyangga dan pentingnya dalam proses biologis atau industri.
Definisi asam dan basa berdasarkan 3 teori, yaitu yang pertama teori Arrhenius. Asam, zat yang dalam larutan air melepaskan ion hidrogen. Pada teori Arrhenius, basa adalah zat yang dalam larutan air melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contohnya nih, buat asam ada asam klorida, HCl terionisasi dalam air menghasilkan H+ dan Cl-. Buat di basa ada natrium hidroksida atau NaOH terionisasi dalam air menghasilkan Na+ dan OH-. Untuk teori kedua, teori Bronsted-Lowry, contoh pada asamnya spesies yang menyumbangkan proton H+ ke spesies lain. Kalau untuk basa, spesies yang menerima proton atau H+ dari spesies lain. Contohnya, pada asam ada asam asetat atau CH3COOH. Nah, itu kan menyumbangkan H+ ke air, membentuk ion asetat yaitu CH3COO-. Untuk contoh basanya ada amonia yaitu Na3. Nah, dia itu menerima H+ dari air dan membentuk ion amonium yaitu NH4+. Lalu yang ketiga ada teori Lewis, yaitu contohnya pada asamnya yaitu zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan untuk basa yaitu zat yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya membuat asamnya itu ada ion Al3+. Dia itu menerima pasangan elektron dari ligan seperti H2O. Nah, untuk basa ada amonia NH3 yang itu menyumbangkan pasangan elektronnya ke ion H+ bentuk ion NH+. Nah, sekarang kita masuk ke skala pH. Skala pH itu digunakan untuk mengukur keasaman dan kebasaan. Skala pH adalah skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan dengan rumus pH sama dengan min log H+. Skala pH itu sendiri berkisar dari 0 hingga 14. pH yang kurang dari 7 itu disebut asam. Konsentrasi H+ lebih tinggi, dalam kata lain. Untuk pH 7 itu netral, dan untuk pH yang lebih dari 7 itu basa. Artinya konsentrasi OH-nya lebih tinggi. pH 7 dianggap netral. Kenapa? Karena pada suhu 25 derajat, air murni itu mengalami ionisasi sendiri dalam jumlah yang sangat kecil, menghasilkan konsentrasi H+ dan OH- yang sama. Ini menghasilkan pH 7 yang merupakan titik netral dalam skala pH. Proses netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Asam plus basa menjadi garam dan plus air. Misalnya reaksi asam klorida atau HCl dengan natrium hidroksida yaitu NaOH. Produk yang dihasilkan dari kedua ini adalah garam. Dalam contoh ini adalah natrium klorida dan air. Manfaat dalam aplikasi bisa menjadi pengolahan limbah. Netralisasi kan bisa digunakan untuk netralisis asam atau basa dalam air limbah. Lalu yang kedua, kita ada pengobatan antasida mengandung basa seperti magnesium hidroksida, yang mana dia bisa membantu menetralisir asam lambung yang berlebih. Untuk penggunaan yang ketiga bisa digunakan sebagai dalam pertanian, yaitu pengapuran tanah dengan kapur untuk menetralisir keasaman tanah. Nah, untuk cara kerja larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang mempertahankan pH relatif stabil meskipun ada penambahan asam atau basa. Buffer terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemahnya dan asam konjugatnya. Misalnya larutan buffer asam asetat CH3COOH dan ion asetat CH3COO- akan menstabilkan pH ketika asam atau basa ditambahkan. Nah, cara kerja buffer yaitu yang pertama, tambahkan asam. Jika ion H+ ditambahkan, ion tersebut akan bereaksi dengan basa konjugat, misalnya ion asetat. Nah, membentuk asam lemah. Ini mencegah peningkatan drastis H+ dan perubahan pH. Yang kedua, tambahan basa. Jika ion OH- ditambahkan, ion tersebut akan bereaksi dengan asam lemah, membentuk basa konjugat. Ini mencegah peningkatan OH- dan menjaga pH. Contoh sistem penyangga dan kepentingannya dalam biologi. Sistem penyangga darah yang menggunakan ion bikarbonat atau HCO3- dan asam karbonat H2CO3 menjaga pH darah sekitar 7,4. pH yang stabil penting untuk fungsi enzim dan metabolisme. Untuk yang kedua, yaitu dalam industri. Larutan buffer digunakan dalam proses fermentasi dan pengolahan makanan untuk mempertahankan pH optimal bagi aktivitas enzim. Larutan penyangga memungkinkan sistem biologis dan industri beroperasi secara efisien dengan mencegah perubahan pH yang ekstrim. Lalu untuk bagian terakhir ada kelarutan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kelarutan dan satuan apa yang biasanya digunakan untuk mengukurnya? Diskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan termasuk suhu, tekanan, dan sifat zat larut serta pelarut. Bagaimana konstanta produk larutan atau KSP digunakan untuk memprediksi apakah endapan akan terbentuk dalam larutan? Berikan contoh perhitungannya. Jelaskan perbedaan antara larutan jenuh dan super jenuh. Apa kondisi yang diperlukan untuk menentukan larutan super jenuh? Yang pertama, pengertian kelarutan dan satuannya. Larutan itu sendiri adalah kemampuan suatu zat atau zat larut untuk larut dalam pelarut, menghasilkan larutan homogen. Larutan menyatakan jumlah maksimum zat larut yang dapat larut dalam jumlah tertentu pelarut pada kondisi tertentu, biasanya suhu dan tekanan tertentu hingga mencapai keseimbangan. Satuan kelarutan itu sendiri adalah G/L atau gram per liter. Jumlah zat larut dalam gram yang larut dalam 1 liter pelarut. Itu adalah satu satuannya. Atau ada juga mol per L atau molaritas, yaitu jumlah mol zat larut.
Lalu ada ppm atau part per million atau ppb, yaitu part per billion, digunakan untuk konsentrasi yang sangat kecil. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh kelarutan. Kita ada suhu. Untuk zat padat dalam cairan, kelarutan umumnya meningkatkan dengan kenaikan suhu. Untuk gas dalam cairan, kelarutan umumnya menurun dengan kenaikan suhu karena gas lebih mudah lepas ke udara pada suhu tinggi. Yang kedua, ada tekanan. Tekanan mempengaruhi kelarutan gas dalam cairan. Sesuai dengan hukum Henry, semakin tinggi tekanan di atas larutan, semakin besar kelarutan gas tersebut dalam cairan. Tekanan tidak terlalu berpengaruh pada zat padat atau cairan dalam pelarut cair. Lalu yang ketiga, ada sifat zat terlarut dan pelarut. Like dissolves like atau serupa melarutkan serupa. Zat polar seperti air lebih baik melarutkan zat polar, sedangkan zat non-polar lebih baik melarutkan zat non-polar. Struktur kimia zat terlarut dan pelarut seperti polaritas dan jenis ikatan antar molekul, yaitu seperti ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, sangat mempengaruhi kelarutan. Lalu yang ketiga, konstanta produk larutan atau KSP dan prediksi pembentukan endapan konstanta produk larutan. KSP adalah nilai yang mewakili keseimbangan kelarutan suatu garam ionik yang sedikit larut dalam air. KSP itu sendiri dihitung dari hasil perkalian konsentrasi ion-ion hasil disosiasi zat tersebut di dalam larutan jenuh, masing-masing dipangkatkan sesuai koefisien reaksinya. Rumus KSP itu sendiri adalah ion A dikali M dikali juga ion B dikali N. Penggunaan KSP untuk prediksi pembentukan endapan yaitu yang pertama, jika hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan lebih kecil dari KSP atau nilai Q lebih kecil dari KSP, maka larutan tidak jenuh dan endapan tidak terbentuk. Namun jika hasil kali konsentrasi ion-ion sama dengan KSP atau Q sama dengan KSP, maka larutan jenuh dan sistem dalam keseimbangan. Jika hasil kali konsentrasi ion-ion lebih besar dari KSP atau nilai Q-nya lebih besar dari KSP, maka larutan terlalu jenuh dan endapan akan terbentuk. Contoh perhitungannya, misalkan kita memiliki larutan dengan ion Ca2+ dan ion F- dan KSP untuk CaF2 adalah 3,9 kali 10 pangkat min 11. Jika konsentrasi Ca2+ adalah 0,01 molaritas dan konsentrasi F- adalah 0,002 molaritas, kita hitung nilai Q-nya. Nah, untuk caranya adalah Q sama dengan Ca2+ dikali F- dikali 2 menghasilkan 0,01. Lalu 0,02 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 11. Karena Q kurang lebih sama dengan KSP, larutan ini berada pada titik jenuh. Jika Q lebih besar daripada KSP, endapan Ca2 akan terbentuk. Jadi gitu. Lalu yang keempat, ada perbedaan larutan jenuh, tak jenuh, dan super jenuh. Satu, larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut pada suhu tertentu. Jika zat terlarut tambahan ditambahkan, dia tidak akan larut dan akan tetap sebagai endapan. Yang kedua, kita ada larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung kurang dari jumlah maksimum zat terlarut pada suhu tertentu. Zat terlarut tambahan masih bisa larut sampai mencapai kondisi jenuh. Lalu yang terakhir kita ada larutan super jenuh, yaitu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut daripada yang biasanya dapat larut pada suhu tertentu. Larutan super jenuh biasanya dibuat dengan melarutkan zat terlarut pada suhu tinggi, kemudian mendinginkan larutan secara perlahan tanpa terjadi pengendapan. Larutan ini tidak stabil, dan zat terlarut mudah mengendap jika ada gangguan, misalnya dengan mengaduk atau menambahkan kristal zat terlarut. Contoh kondisi untuk membentuk larutan super jenuh, misalnya larutan gula dapat dipanaskan hingga suhu tinggi, sehingga lebih banyak gula larut. Saat larutan didinginkan, perlahan gula tetap larut melebihi kapasitas kelarutannya pada suhu lebih rendah. Namun jika ada gangguan seperti penambahan kristal gula, gula akan mengendap, mengembalikan larutan ke kondisi jenuh. Sekian, terima kasih.